Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai intervensi perubahan kognisi sakit, di mana terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Aprilia Holinika, yang kedua ada Husmandia, dan yang ketiga ada saya sendiri, Linda Mayuni. Jadi yang pertama itu ada intervention to change illness cognition, di mana dibagi menjadi dua, yaitu ada face-to-face consultation sama imagery-based intervention. Jadi di face-to-face consultation itu, Petri et al. Tahun 2002 melakukan intervensi terhadap pasien yang memiliki serangan jantung. Jadi sesi pertama itu berfokus pada sifat serangan jantungnya dan dalam hal gejalanya dan mengeksplorasi belief pasien tentang penyebab MI atau myocardial infarction. Nah, sesi keduanya itu mengeksplorasi belief tentang penyebab, membantu pasien untuk mengembangkan rencana yang dapat meminimalkan risiko MI lebih lanjut dan mencoba meningkatkan kontrol belief pasien tentang kondisi mereka. Lalu sesi ketiganya lebih memperhatikan mengenai kekhawatiran tentang pengobatan dan gejala-gejala yang merupakan bagian dari proses pemulihan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasien yang menerima intervensi melaporkan pandangan yang lebih positif tentang MI dan penanganannya. Jadi, konsultasi tatap muka bertujuan untuk memperoleh keyakinan pasien, mengubah keyakinan ini, dan nantinya dapat disesuaikan dengan perubahan yang diinginkan dalam perilaku dan hasil kesehatan pasien. Yang kedua ada imagery-based intervention. Penelitian yang dilakukan oleh Hammond tahun 2003 itu, dia meneliti mengenai efektivitas label peringatan yang menjadi fitur standar pada bungkus rokok pada tahun 2000 di Kanada. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gambar grafik secara efektif telah menarik perhatian peserta terhadap peringatan kesehatan tersebut. Walaupun sampai saat ini penelitian yang mengeksplorasi mekanisme bagaimana imagery mempengaruhi kognisi dan perilaku masih dalam tahap awal, tapi dapat dikatakan juga bahwa gambar juga dapat lebih membekas di memori dan menghasilkan perubahan suasana hati yang membuatnya lebih mungkin diubah menjadi isyarat untuk bertindak dan perubahan perilaku selanjutnya dibandingkan hanya pesan verbal saja. Lalu yang kedua ada healthcare system, dibagi menjadi dua, ada primary care, yaitu kontak pertama dengan layanan kesehatan, di mana pasien bebas untuk membuat janji kapanpun mereka merasa membutuhkannya. Nah, ini ditawarkan oleh dokter umum. Jadi, di peran tim perawatan primer itu untuk mendiagnosis dan mengelola masalah apapun yang termasuk ke dalam jangkauan keahliannya, dan untuk merujuk pasien ke spesialis rumah sakit dalam perawatan sekunder untuk mendapat kedua dan tes lebih lanjut. Oleh karena itu, perawatan primer adalah menjaga gerbang ke perawatan sekunder. Yang kedua ada secondary care, di mana kedokteran dalam perawatan sekunder lebih terspesialisasi karena profesional kesehatan bekerja dalam tim yang berkaitan dengan sistem tubuh. Nah, perawatan sekunder sendiri cenderung berbasis di rumah sakit dan biasanya untuk pemeriksaan, tes, dan konsultasi lanjutan serta sistem rawat inap. Lalu ada help seeking dan delay. Untuk pencarian bantuan itu biasanya berhubungan sama dua faktor, yaitu ada simptom sama sign-nya sendiri. Kalau simptom itu biasanya pasien mengalami sakit kepala, masalah punggung, atau perubahan-perubahan dari kebiasaannya. Nah, di sign-nya sendiri pada pemeriksaan dokter itu mengidentifikasi tanda-tanda seperti peningkatan tekanan darah, benjolan di usus, atau mendengar suara bergerak saat mendengarkan dada pasien yang menunjukkan ada masalah. Nah, pencarian bantuan ini ternyata jauh lebih kompleks daripada deteksi gejala dan identifikasi tanda dan dapat dipahami dalam kaitannya dengan sejumlah ambang batas yang perlu dicapai, di mana orang harus memutuskan apakah suatu gejala dapat dikatakan abnormal atau serius sebelum mereka mencari bantuan. Nah, ambang batas ini dapat dipahami dalam 4 proses yang telah dieksplorasi dalam penelitian psikologis dan sosiologis. Yang pertama itu ada symptom perception, yang kedua ada illness cognition, yang ketiga ada social triggers, dan yang terakhir ada cause and benefits of going to the doctor. Jadi kalau yang pertama itu di symptom perception itu dibagi lagi menjadi 4. Di mana yang pertama itu data tubuh. Jadi salah satu pengaruh terhadap persepsi gejala itu berasal dari tubuh kita. Juga dikatakan bahwa ada persaingan antara informasi internal yang berasal dari tubuh kita dan informasi eksternal yang berasal dari lingkungan kita
menyebabkan mengapa orang yang sudah bekerja biasanya merasakan gejala yang lebih sedikit. Namun ada juga beberapa orang yang menyadari terhadap perubahan yang terjadi terkait gejala-gejala yang ada pada tubuhnya. Yang kedua ada mood, di mana stres dan kecemasan dapat memperburuk gejala, sedangkan relaksasi dapat membuatnya lebih baik. Yang ketiga ada cognition, di mana ini berfokus pada gejala. Apabila ini tidak berfokus pada gejala akan membuatnya lebih buruk, sementara kalau misalnya dia lebih fokus ke gangguan, akan membuatnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, banyak strategi yang diajarkan kepada mereka yang menderita sakit kronis, itu dengan mendorong pengalihan perhatian melalui kesibukan, berbicara dengan teman, dan tetap bekerja jika memungkinkan. Lalu yang terakhir ada social context, di mana gejala itu ternyata bervariasi menurut konteks sosialnya. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa tersenyum, menguap, menggigil, gatal, ternyata dapat menular jika orang melihat orang lain melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua ada illness cognition, jadi Leventhal dan rekan-rekannya itu mengidentifikasi dimensi-dimensi illness cognition. Yang pertama itu ada identity, jadi kayak apa itu gitu. Lalu yang kedua ada timeline, seperti berapa lama akan bertahan. Lalu yang ketiga ada causes, yaitu apa yang akan menyebabkannya. Yang keempat ada consequence, akan itu memiliki efek serius pada hidup saya. Dan yang terakhir ada control atau skill, seperti dapatkah saya mengelolanya atau apakah saya memerlukan perawatan. Nah, dari pembentukan kognisi ini akan dibantu oleh pesan sosial dari teman, keluarga, atau media untuk memutuskan apakah suatu gejala dapat dikatakan serius, abnormal, atau dapat dikelola dengan perawatan diri. Lalu yang ketiga ada social trigger, di mana gejala-gejala dapat dikatakan abnormal saat mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, mengganggu kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, dan apabila terdapat krisis pribadi seperti pertengkaran, perceraian, perubahan pekerjaan, atau pensiun. Dan terakhir adanya sanksi yang mirip dengan pesan sosial, karena melibatkan orang lain yang mendorong kunjungan ke dokter sehingga pasien sering memulai konsultasi dengan mengatakan, maaf mengganggu Anda, tapi ibu saya bersikeras bahwa saya harus datang menemui Anda. Lalu yang keempat ada cost and benefit of going to the doctor. Jadi yang pertama ada terapeutik, di mana pasien perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari terapi. Kemungkinan manfaatnya itu termasuk mendapatkan akses ke perawatan yang efektif dan dirujuk ke perawatan sekunder untuk mendapatkan saran dan perawatan dengan tenaga kesehatan yang lebih spesialis. Namun, mencari bantuan juga memerlukan biaya, seperti memberikan obat untuk diminum bagi seseorang yang tidak suka minum obat, harus menjalani pemeriksaan fisik, dan membicarakan masalah pribadi yang membuatnya malu. Yang kedua ada praktikal, di mana setiap kunjungan ke dokter melibatkan biaya praktis, karena memerlukan waktu istirahat kerja, waktu jauh dari keluarga, dan biaya ongkos serta usaha. Lalu yang ketiga ada emosional, pergi ke dokter sendiri itu dapat memberikan variasi pada hari individu. Misalnya, mungkin saat di rumah sakit dia menemukan orang yang asik untuk diajak bicara, namun ada juga emosi negatif yang ditimbulkan oleh kunjungan ke dokter seperti rasa malu atau perasaan mengganggu dokter yang dianggap sudah terlalu sibuk dan terlalu banyak bekerja. Lalu ada The Secret, Patton tahun 1951 menggambarkan gagasan tentang peran sakit yang berpendapat bahwa dokter dapat melegitimasi pengalaman pasien dan mengakui mereka dalam peran sakit. Nah, menurutnya itu pasien itu punya dua manfaat dan dua kewajiban. Jadi ini dibagi dua lagi, ada the benefit sama the obligation. Nah, kalau di benefitnya sendiri, pertama pasien itu jadi dibebaskan dari peran dan tugas normal mereka sehari-hari. Yang kedua, pasien tidak lagi bertanggung jawab atas penyakit mereka. Lalu yang kedua ada obligation-nya, jadi pertama pasien harus ingin sembuh dan melihat peran sakit sebagai status yang sementara. Lalu yang kedua, pasien harus bekerja sama dengan mematuhi apa yang dikatakan oleh dokter. Lalu ada masuk ke patient delay-nya, di mana ini mengacu pada waktu antara mendeteksi tanda atau gejala dan kontak pertama dengan tenaga kesehatan. Keterlambatan dalam mencari bantuan sendiri menghadirkan masalah bagi para tenaga kesehatan karena hal itu merusak kesempatan mereka untuk merawat pasien secara efektif.
Di sini ada predictor of delay. Yang pertama ada symptom perception. Ini dapat dilihat saat orang memikir kalau misalnya saya terlalu sibuk di tempat kerja untuk memikirkan gejala saya, atau saya bahagia dan tidak stres. Yang kedua ada illness cognition, di mana dapat dilihat saat dia berpikir kalau ini akan segera hilang, gejalanya akan segera hilang, sakitnya akan segera hilang, atau pasti kari yang saya makan tadi malam yang menyebabkan sakit seperti ini. Lalu yang ketiga ada social trigger, bisa dilihat saat dia merasa kalau teman-temannya meyakinkan saya bahwa sakit ini tuh normal. Lalu nyeri dada saya tidak mengganggu pekerjaan atau hubungan saya. Lalu orang-orang di keluarga saya sering mengalami gangguan pencernaan, jadi ini termasuk sakit yang biasa. Lalu yang keempat ada cost and benefit of going to the doctor, di mana dia merasa kalau dokter itu tidak bisa berbuat banyak untuk gangguan pencernaan yang dialaminya, atau saya tidak ingin mengganggu dokter yang sibuk dengan masalah saya yang sepele. Lalu ada juga intervention of delay. Nah, sebenarnya intervensi untuk penundaan ini termasuk rumit. Misalnya pada kanker ovarium, di mana kanker ini merupakan kanker yang paling ditakuti oleh wanita karena memiliki tingkat kematian yang tinggi dan muncul terlambat dalam perkembangannya. Oleh karena itu, intervensi dapat mendorong wanita untuk datang lebih awal ke dokter untuk agar mereka diberi kesempatan pengobatan yang lebih baik. Tapi kanker ovarium sendiri adalah kanker yang relatif diam dan satu-satunya gejala yang tampak itu biasanya rasa kembung. Dan jika wanita datang ke dokter ketika mereka merasa kembung dan dokter menunjuk semua wanita dengan kembung untuk dilakukan screening, maka biaya keuangan akan sangat besar. Jumlah orang sehat yang mengalami ketidaknyamanan dan potensi bahaya screening juga akan besar. Maka dari itu, intervensi untuk mencegah delay harus sangat spesifik dalam hal saran yang mereka berikan dan kepada siapa mereka memberikannya. Dan hanya boleh diintervensi jika intervensi ini telah terbukti efektif dari segi biaya dan secara terapeutik. Baik, saya Kusnandia akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lingga. Jadi apa itu screening? Screening itu kebanyakan orang memilih untuk mengecek kesehatan ketika mereka mendeteksi gejala dan mencari bantuan. Proses ini bergantung pada dua faktor. Pertama, pasien perlu mengidentifikasi bahwa mereka memiliki gejala dan menyimpulkan bahwa profesional kesehatan akan dapat membantu. Kedua, proses ini bergantung pada penyakit yang memiliki gejala yang dapat dideteksi. Namun, banyak masalah kesehatan seperti kanker, hipertensi, dan kelainan genetik tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, tetapi terkadang sudah terlalu jauh agar pengobatan dapat berhasil setelah gejalanya terlihat cukup parah. Oleh karena itu, perawatan kesehatan telah memperkenalkan program screening sebagai sarana untuk mengambil masalah pada saat mereka tidak dapat dideteksi oleh pasien, dengan premis bahwa deteksi dini mengarah pada keberhasilan pengobatan yang lebih baik. What is screening? Apa itu screening? Ada 3 bentuk pencegahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan suatu bangsa. Yang pertama adalah pencegahan primer, mengacu pada modifikasi faktor risiko seperti merokok, diet, atau meminum alkohol sebelum timbulnya penyakit. Kampanye promosi kesehatan merupakan salah satu bentuk pencegahan primer. Lalu yang kedua adalah pencegahan sekunder, mengacu pada intervensi yang ditujukan untuk mendeteksi penyakit pada tahap perkembangan tanpa gejala, sehingga perkembangannya dapat dihentikan atau terhambat. Screening merupakan salah satu bentuk pencegahan dari sekunder. Yang ketiga adalah pencegahan tersier, mengacu pada rehabilitasi pasien atau intervensi pengobatan setelah penyakit muncul dengan sendirinya. Program screening atau pencegahan sekunder ini berupa pemeriksaan kesehatan seperti mengukur berat badan, tekanan darah, tinggi badan, urin, serta menawarkan tes genetik untuk penyakit seperti Huntington atau beberapa bentuk kanker payudara dan cystic fibrosis. Tujuan program screening ini adalah untuk mendeteksi masalah pada tahap tanpa gejala.
Lalu ada aim and outcomes of screening. Tujuan untuk mendeteksi masalah pada stadium yang belum menimbulkan gejala atau asimptomatik. Hasil dari screening yaitu ditemukan risiko terjadinya penyakit atau primary screening. Lalu yang kedua ditemukannya penyakit, yaitu secondary screening. Lalu ada guidelines of screening. Wilson tahun 1965 menetapkan beberapa kriteria yang dapat menjadi pedoman mengenai waktu yang tepat untuk melakukan screening, yaitu the disease, di mana masalah itu penting untuk dikenali pada tahap laten atau gejala awal. Lalu riwayat alamiah penyakit harus dipahami, termasuk perkembangan dari tahap laten ke tahap stadium awal gejala. Lalu yang kedua screening, tes atau pemeriksaan yang sesuai. Lalu tes harus dapat diterima oleh populasi yang di-screening, dan screening harus merupakan proses yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga ada follow-up, di mana fasilitas kesehatan harus bisa untuk melakukan penilaian dan pengobatan, dan bentuk pengobatan harus bisa diterima. Lalu kebijakan pengobatan juga mendukung. Dan yang keempat adalah ekonomi. Next. Nah, namun penelitian telah mengeksplorasi screening dalam beberapa hal. Yang pertama ada the predictors of screening uptakes. Martau tahun 1993 mengemukakan bahwa ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan screening. Yang pertama adalah faktor pasien. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor mana yang memprediksi penggunaan screening. Ini termasuk faktor demografis, health belief, faktor emosional, dan kontekstual. Untuk faktor demografis, menurut McLean dan kawan-kawan tahun 1984, mereka melaporkan bahwa wanita yang datang untuk screening payudara lebih mungkin dilakukan orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Lalu mereka juga melaporkan bahwa wanita yang lebih tua lebih cenderung melakukan screening payudara daripada wanita yang lebih muda. Ada juga yang menyimpulkan bahwa wanita yang lebih tua lebih mungkin untuk menghadiri program screening penyakit kardiovaskular di tempat kerja daripada wanita atau pria yang lebih muda. Lalu ada juga penelitian dari Sutton dan kawan-kawan tahun 2000 melaporkan bahwa laki-laki yang memiliki rumah bukan perokok, mereka cenderung melakukan pemeriksaan rutin di dokter gigi, dan mereka yang memiliki kesehatan subjektif yang lebih baik lebih mungkin untuk menghadiri program screening kesehatan. Lalu yang kedua ada health belief. BIS dan kawan-kawan tahun 2000 menggunakan the health belief model atau HBM dan the theory of planned behavior untuk memprediksi penggunaan tes smear cervix rutin. Hasil menunjukkan bahwa TPB adalah prediktor yang lebih baik dan niat perilaku, tetapi tidak ada model yang berhasil memprediksi serapan aktual pada tingkat lanjut. HBM juga berhubungan dengan variabel pengetahuan dan sosiodemografi untuk memprediksi kehadiran ulang untuk screening mamografi. Lalu yang ketiga adalah emotional factor, di mana kecemasan, stres, ketakutan, dan ketidakpastian juga telah terbukti berhubungan dengan screening. Ada 4 program screening, yaitu pemeriksaan gigi, pengukuran tekanan darah, tes kolesterol, dan mamografi. Namun, menurut penelitian, mereka juga berpendapat bahwa meskipun keyakinan dan emosi memprediksi penyerapan screening, sifat keyakinan dan emosi ini sangat tergantung pada program screening yang dipertimbangkan. Misalnya, dari penelitian dapat dihasilkan bahwa serapan orang tua dari program vaksinasi berbasis sekolah untuk virus HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks pada anak perempuan berusia 11-12 tahun menunjukkan bahwa niat untuk memvaksinasi anak diprediksi oleh jumlah keyakinan, tetapi juga menunjukkan peran yang signifikan untuk mengantisipasi penyesalan jika anak tidak divaksin. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa menolak tes dapat menyebabkan peningkatan tekanan. Dan yang terakhir adalah contextual factor. Lalu ada health professional factor. Dalam sebuah studi tentang sikap dan perilaku screening dokter, kepercayaan pada efektivitas screening adalah terkait dengan pendekatan terorganisir untuk screening dan waktu yang dihabiskan untuk screening. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pasien yang melakukan screening. Selain itu, cara penyajian tes mungkin juga mempengaruhi penyerapan. Misalnya, tingkat pengambilan tes HIV di klinik antenatal dilaporkan bervariasi dari 3-82%.
Tarif ini mungkin terkait dengan cara masuk di mana tes ini ditawarkan oleh profesional kesehatan yang pada gilirannya dapat mencerminkan keyakinan profesional kesehatan itu sendiri tentang tes tersebut. Lalu ada faktor organisasi, di mana banyak faktor organisasi juga dapat mempengaruhi pengambilan screening. Screening juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan kampanye media, misalnya mengevaluasi dampak dari kampanye media besar yang dirancang untuk mempengaruhi efikasi diri perempuan dan penerimaan screening cervix. Kampanye media disebut kampanye Pap Screen Victoria dan terjadi di Australia. Itu dievaluasi dan diwawancara dan mendapatkan hasil bahwa 1.571 wanita melaporkan peningkatan kesadaran screening cervix dan menilai ini sebagai prioritas kesehatan yang lebih besar daripada sebelum kampanye. Lalu ada the medical and social cost and benefits, di mana Skrabanik tahun 1988 menyarankan bahwa screening harus dilakukan dengan ketelitian yang sama seperti prosedur eksperimental lainnya, bahwa risiko yang mungkin harus dievaluasi dan prinsip pertama tidak membahayakan harus diingat. Oleh karena itu, penelitian telah mengeksplorasi biaya dan manfaat screening, baik dari segi medis maupun sosial. Lalu ada medical cost. Pemantauan janin elektronik diperkenalkan sebagai cara untuk meningkatkan hasil obstetrik. Namun, hasil dari 2 uji coba yang terkontrol dengan baik menunjukkan bahwa pemantauan tersebut dapat meningkatkan tingkat operasi sesar tanpa manfaat apapun untuk bayi segera setelah lahir. Lalu ada harm to the individual, di mana beberapa teknik yang digunakan untuk memantau kesehatan individu mungkin memiliki efek yang merugikan pada keadaan biologis individu. Ini menjadi perhatian khusus dalam hal seringnya penggunaan mamografi untuk deteksi kanker payudara. Bukti efek berbahaya dari radiasi jaringan payudara dan tautan ke kanker dapat ditemukan dalam laporan kanker payudara pada wanita yang telah dirawat untuk kondisi jinak menggunakan terapi radiasi. Lalu yang ketiga ada social harm, di mana bahaya jika individu menjadi terlalu bergantung pada ahli. Lalu ada the medical benefits, di mana screening juga telah ditemukan bermanfaat bagi individu. Hasil mengenai manfaat screening payudara juga telah dilaporkan bahwa tinjauan sistematis dari 7 percobaan yang menunjukkan bahwa screening kanker payudara mengarah ke 15% pengurangan angka kematian akibat kanker. Lalu screening untuk kanker kolorektal juga dapat bermanfaat karena tingkat kematian akibat kanker kolorektal adalah 10 kali lipat dari kanker serviks. Selain itu, identifikasi tidak adanya penyakit melalui screening juga dapat bermanfaat bagi pasien karena hasil negatif dapat memberikan kesehatan kembali. Lalu ada the physiological impact of screening. Screening memiliki biaya dan manfaat medis dan sosial. Akibat negatif dari screening telah digambarkan sebagai cost and benefit, tetapi penelitian menunjukkan bahwa mereka memang dialami oleh individu yang terlibat. Konsekuensi psikologis ini dapat berupa hasil dari berbagai tahap yang berbeda dari proses screening. Yang pertama ada the receipt of screening invitation, di mana penelitian menunjukkan bahwa mengirimkan undangan untuk masuk ke dalam program screening mungkin tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga keadaan psikologisnya. Lalu Field tahun 1990 melakukan studi retrospektif tentang tanggapan wanita untuk menerima permintaan untuk menghadiri sesi screening payudara. Hasil mereka menunjukkan bahwa 55% melaporkan mereka khawatir, meskipun 93% merasa senang. Namun ketika ditanya dalam retrospeksi, 30% mengatakan bahwa mereka menjadi cemas setelah menerima surat undangan. Oleh karena itu, menerima undangan screening dapat meningkatkan kecemasan, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Lalu yang kedua ada the receipt of a negative result, di mana dapat diasumsikan bahwa menerima hasil negatif hanya akan mengurangi kecemasan individu. Penelitian menunjukkan bahwa hasil negatif dapat menciptakan rasa aman atau tidak ada perubahan kecemasan. Lalu yang ketiga, the receipt of a positive result, di mana seperti yang diharapkan, penerimaan hasil positif dapat dikaitkan dengan berbagai emosi negatif, mulai dari khawatir hingga cemas dan juga shock. Sebagai contoh, serviks yang abnormal dapat menimbulkan kecemasan, morbiditas, dan bahkan teror. Lalu yang keempat, the receipt of an inadequate test result, di mana
Meskipun banyak tes menghasilkan hasil positif atau negatif, beberapa menghasilkan hasil yang tidak membadai dan tidak dapat mengkonfirmasi keadaan kondisi. Contohnya adalah screening cervix, di mana tes dapat terhalang karena adanya nanah atau tidak adanya jumlah sel cervix yang cukup. Hasil menunjukkan bahwa wanita dengan hasil yang tidak memadai melaporkan lebih banyak kecemasan dan lebih banyak kekhawatiran tentang hasilnya. Lalu yang kelima, being involved in a screening program, di mana sebagian besar penelitian telah melaporkan dampak relatif dari menerima hasil positif atau negatif dari prosedur screening. Peneliti mengeksplorasi dampak dari mengambil bagian dalam prosedur screening terlepas dari hasil tes. Mereka mengidentifikasi 12 uji terkontrol secara acak untuk berbagai masalah termasuk kanker, diabetes tipe 2, dan risiko genetik untuk kanker paru-paru, dan dieksplorasi perubahan morbiditas psikologis baik sebelum dan setelah 4 minggu. Hasilnya tidak menunjukkan bukti peningkatan tingkat depresi atau kecemasan, atau penurunan kualitas hidup untuk jangka panjang. Lalu yang keenam, the existence of a screening program, di mana Marteu tahun 1993 mengemukakan bahwa keberadaan program screening dapat mempengaruhi keyakinan sosial tentang apa itu sehat dan dapat merubah sikap masyarakat terhadap suatu kondisi yang di-screening. Lalu ada screening, whether screening if cost efektif. Screening memiliki konsekuensi medis, sosial, dan psikologis yang dapat berupa positif atau negatif. Ini juga memiliki implikasi biaya yang dapat dievaluasi menggunakan analisis hemat biaya. Ini melibatkan penilaian baik bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan dengan biaya minimum atau bahkan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output terbaik. Dalam hal screening, ini menimbulkan masalah tentang tujuan dari screening untuk mendeteksi penyakit tanpa gejala yang dapat diobati, dan tingkat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Pertimbangan ekonomi layering telah dianalisis untuk kebijakan yang berbeda untuk screening cervix. Hasilnya menunjukkan bahwa screening tahunan di Inggris dan Wales akan memakan biaya 165 juta euro dan berpotensi mencegah 4.300 kanker. Sedangkan smear setiap 5 tahun akan menghabiskan biaya 34 juta euro dan berpotensi mencegah 3.900 kanker. Next. Lalu ada the medical consultation, di mana komponen inti dari setiap interaksi dengan sistem perawatan kesehatan adalah konsultasi antara pasien dan profesional kesehatan, karena ini adalah konteks di mana keputusan tentang diagnosis dan strategi manajemen dibuat. Model konsultasi tradisional menganggap dokter memiliki seperangkat pengetahuan objektif yang berasal dari pendidikan kedokteran mereka dan dikomunikasikan kepada pasien yang menyerap saran apapun dan menanggapinya dengan tepat. Oleh karena itu, dokter adalah ahlinya dan pasien perlu dididik. Seiring waktu, model ini telah berkembang ke arah gagasan ahli pasien yang memiliki keyakinan dan harapan mereka sendiri, dan dokter yang telah menjadi lebih manusia, berdasarkan pengalaman pribadi dan profesional. Pergeseran dalam perspektif ini sebagian merupakan respons peningkatan konsumerisme, pengetahuan, dan hak pasien, dan ketersediaan informasi medis melalui internet. Hal ini juga karena pengakuan masalah variabilitas dokter dan banyak faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan dokter. Lalu, how doctor make decision? Bagaimana dokter membuat keputusan? Profesional kesehatan tidak hanya dihadapkan dengan pasien dengan penyakit atau sindrom seperti kanker, penyakit jantung, atau multiple sklerosis. Mereka memiliki pasien yang duduk di seberang mereka dengan sejumlah gejala yang tidak jelas dan seringkali sangat umum seperti sakit kepala, sakit punggung, kelelahan, dan peran profesional kesehatan adalah untuk memutuskan apa arti gejala ini. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan klien telah dipahami dalam kerangka pemecahan masalah. Yang pertama, model of problem solving, di mana proses pengambilan keputusan klinis adalah bentuk khusus dari pemecahan masalah dan telah dipelajari. Keputusan klinis dibuat oleh proses penalaran induktif dengan mengumpulkan bukti dan data yang digunakan untuk mengembangkan kesimpulan dan hipotesis. Lalu yang kedua, clinical decision as a problem solving, di mana keputusan klinis dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk pemecahan masalah dan melibatkan pengembangan hipotesis sejak awal dalam proses konsultasi. Hipotesis ini kemudian diuji dengan pilihan pertanyaan dokter.
Model pemecahan masalah telah diterapkan pada pengambilan keputusan klinis. Di mana tahap proses perumusan keputusan klinis ini, yang pertama adalah mengakses informasi gejala pasien, yang kedua mengembangkan hipotesis, yang ketiga cari atribut, dan yang keempat membuat keputusan manajemen. Next. Lalu ada konsultasi modern atau the modern consultation. Yang pertama adalah berpusat pada pasien atau patient-centeredness, di mana pertama kali dikembangkan oleh Barn dan Long pada tahun 1976, di mana konsep pemusatan pasien ini menjadi semakin meningkat. Literatur perspektif telah merekomendasikan pemusatan pada pasien sebagai gaya komunikasi dokter pasien yang disukai sebagai sarana untuk meningkatkan hasil pasien. Lalu yang kedua adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan pasien, di mana jika komunikasi profesional kesehatan dan pasien dilihat sebagai interaksi antara dua individu, maka penting untuk memahami sejauh mana kedua individu ini berbicara dalam bahasa yang sama, berbagi keyakinan yang sama, dan setuju dengan isi dan hasil konsultasi yang diinginkan. Konsultasi harus dikonseptualisasikan sebagai pertemuan antar para ahli dan menekankan pentingnya pandangan pasien dan dokter yang berpotensi berbeda tentang suatu masalah. Lalu yang ketiga, peran kesepakatan dalam hasil pasien. Jika dokter dan pasien memiliki keyakinan yang berbeda tentang penyakit, keyakinan yang berbeda tentang peran dokter dan tentang obat-obatan, apakah ketidaksesuaian ini berhubungan dengan hasil pasien, itu mungkin bahwa ketidaksepakatan tersebut dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan yang buruk terhadap pengobatan. Contohnya, mengapa saya harus minum antidepresan jika saya tidak depresi? Kepatuhan yang buruk terhadap setiap perubahan perilaku yang direkomendasikan. Contohnya, mengapa saya harus makan lebih sedikit jika obesitas disebabkan oleh hormon? Atau kepuasan yang rendah dengan konsultasi. Saya ingin dukungan emosional dan dokter memberi saya resep. Next. Yang selanjutnya adalah adherence. Yang pertama kita akan mendefinisikan apa itu adherence, kemudian akan membahas mengenai measuring adherence, why is adherence important, model of adherence, predictors of adherence, dan how can adherence be improved. Next. Yang pertama adalah defining adherence. Defining adherence itu bagaimana sih adherence itu didefinisikan? Konsep kepatuhan itu dulu disebut sebagai compliance yang didefinisikan oleh Haynes sebagai sejauh mana perilaku pasien dalam hal minum obat, mengikuti diet atau perubahan gaya hidup lainnya bertepatan dengan nasihat medis atau kesehatan. Kepatuhan juga telah didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan rekomendasi yang disepakati dari profesional kesehatan mereka. Yang kedua adalah measuring adherence atau mengukur kepatuhan itu sendiri. Horn dan Caldworthy memberikan analisis rinci terkait pengukuran terhadap kepatuhan. Itu terbagi menjadi dua, ada objective measures dan subjective measures. Yang pertama kita akan membahas mengenai objective measures terlebih dahulu. Objective measures ini ada berbagai macam. Yang pertama ada observation. Observation ini adalah di mana peneliti atau dokter dapat mengamati secara langsung berapa banyak pil yang diminum oleh pasien. Metode ini akurat tetapi memakan waktu dan tidak selalu layak. Yang kedua adalah blood or urine samples. Analisis ini digunakan untuk menilai kadar obat dalam darah. Ini objektif tetapi mahal dan memakan waktu serta bervariasi sesuai dengan bagaimana obat dimetabolisme oleh individu yang berbeda. Yang ketiga adalah pill counting. Pasien diminta untuk membawa sisa pilnya untuk dihitung. Ini membutuhkan pertemuan tatap muka yang memakan waktu dan tidak nyaman, dan pasien dapat membuang pil agar terlihat patuh. Jadi kan kalau di pill counting itu akan dihitung ketika nanti pasien dan dokter itu bertemu. Tetapi nanti ketika bertemu itu ada kemungkinan pasien itu membuang pilnya agar dokter itu tahu kalau pil itu udah habis padahal sebenarnya itu belum. Yang keempat itu ada electronic monitors. Electronic monitors ini dilakukan dengan botol pil ini dapat berisi chip komputer untuk merekam setiap kali botol dibuka. Hal ini dapat memberikan informasi rinci tentang minum obat, tapi diasumsikan bahwa pil diminum setiap kali botol dibuka dan metode ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau harganya itu mahal. Kemudian yang kelima adalah assessing prescription.
Catatan dapat dibuat saat pasien meminta resep baru. Ini mengasumsikan bahwa pasien telah meminum pil bekas dan mereka meminta resep baru tepat pada saat mereka meminta resep baru tersebut. Maksudnya itu, assessing prescription ini diasumsikan bahwa obat yang telah dipesan sebelumnya itu, yang telah dianjurkan sebelumnya itu sudah habis ketika pasien itu sendiri datang kepada dokter untuk meminta obat yang baru. Yang selanjutnya itu adalah subjective measures. Subjective measures ini menggunakan self-report. Pasien dapat menilai kepatuhan mereka sendiri baik selama wawancara atau menggunakan kuesioner. Metode ini tidak mahal dan sederhana, tetapi mungkin terkontaminasi oleh masalah ingatan dan keinginan sosial. Self-report yang biasa digunakan adalah Medication Adherence Report Scale atau MARS yang digunakan oleh Horn dan Weinman. Selanjutnya, why is adherence important? Kenapa kepatuhan itu sangat penting? Simpson melaporkan bahwa kemungkinan kematian itu berkurang setengahnya jika orang meminum obat mereka. Selain itu, WHO juga memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari semua obat yang diresepkan itu tidak diminum sesuai petunjuk. Hal tersebut sangat merugikan apabila ditinjau dari segi biaya, karena uang terbuang sia-sia ketika obat diresepkan. Resep diuangkan tetapi obat tidak diminum. Jadi, ketika dokter itu sudah meresepkan obat dan obat itu sudah diberikan kepada pasien itu dianjurkan untuk meminum obat tetapi ternyata tidak diminum, itu kan pasti akan merugikan pasien dari segi biaya. Sudah mengeluarkan uang tetapi ternyata tidak dilakukan apa yang telah dianjurkan oleh dokter. Kemudian models of adherence. Model adherence ini ada dua, ada cognitive hypothesis model, yang kedua adalah the perception and practicalities approach. Yang pertama, cognitive hypothesis model. Model awal kepatuhan ini dikembangkan oleh Ley pada tahun 1989. Dari model ini diprediksi bahwa pasien akan mematuhi rekomendasi dokter jika mereka memahami rekomendasi ini dan dapat mengingat instruksi dan puas dengan konsultasi. Jadi ini tergantung dari pasien ini sendiri. Kalau pasien ini memahami rekomendasinya dari dokter itu apa dan dapat mengingat instruksi dokter untuk dia itu apa, dan dia juga puas untuk konsultasi, ini bisa menimbulkan kepatuhan. Yang kedua adalah the perception and practicalities approach. Dari perspektif ini, kepatuhan itu dipandang terkait dengan motivation, resource, dan juga ada perceptual barriers dan practical barriers. Yang dua pertama itu, contohnya itu dari motivation ini sendiri adalah saya ingin sembuh. Kemudian untuk contoh dari resources, saya memiliki akses ke pil saya, tapi juga ada kemungkinan bahwa ada hal-hal yang mencegah terjadinya kepatuhan, seperti yang dua terakhir, yaitu perceptual barriers yang diindikasikan dengan obat saya tidak benar-benar diperlukan. Jadi individu itu memandang kalau obat yang diberikan dokter kepada dia itu tidak benar-benar diperlukan. Dia masih bisa mengatasi masalahnya dengan cara yang lain. Kemudian ada practical barriers yang ditandai dengan pemikiran bahwa saya tidak bisa ke apoteker. Ini mengacu kepada ada halangan-halangan yang menghalangi pasien untuk mendapatkan prescription atau obat atau pengobatan tersebut. Selanjutnya, kemudian ada predictors of adherence. Yang pertama itu adalah patient satisfaction. Ley juga melaporkan bahwa kepuasan ditentukan oleh isi konsultasi dan pasien ingin mengetahui informasi sebanyak mungkin, bahkan jika ini adalah berita yang buruk. Misalnya, dalam penelitian yang melihat diagnosis kanker, pasien menunjukkan peningkatan kepuasan jika mereka diberi diagnosis kanker daripada jika mereka dilindungi dari informasi ini. Yang kedua adalah patient understanding. Jika dokter memberikan nasihat kepada pasien atau menyarankan agar mereka mengikuti program pengobatan tertentu dan pasien tidak memahami penyebab penyakit mereka, lokasi yang benar dari organ yang relevan atau proses yang terlibat dalam pengobatan, maka akan timbul kurangnya pemahaman. Ini kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap saran. Kemudian yang selanjutnya adalah patient's recall. Patient's recall ini mengacu kepada mengingat informasi setelah konsultasi mungkin terkait dengan kepatuhan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah beliefs about the illness.
Ini mengacu kepada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keyakinan bahwa penyakit memiliki konsekuensi serius terkait dengan kepatuhan minum obat. Yang selanjutnya adalah the beliefs about the behavior. Orang-orang juga memegang keyakinan tentang perilaku yang berhubungan dengan kesehatan mereka, dan dalam kerangka model kognisi sosial, kepatuhan dapat diprediksi oleh keyakinan tentang biaya dan manfaat minum obat, persepsi risiko penyakit, efikasi diri untuk minum obat, norma-norma di sekitar pasien, serta sikap mereka terhadap pengobatan. Yang selanjutnya adalah belief about medication. Diidentifikasikan dua set kunci keyakinan yang diberikan label keyakinan atau necessity, mengacu kepada berapa banyak saya membutuhkan obat ini, dan keyakinan atau concerns yang mengacu kepada saya khawatir terhadap efek samping. Oleh karena itu, semakin rendah keyakinan tentang kebutuhan dan semakin tinggi keyakinan tentang kepedulian, maka semakin rendah juga tingkat kepatuhannya. Next. Yang selanjutnya adalah how can adherence be improved. Yang pertama itu ada the role of information. Mullen menemukan bahwa ada 64% pasien lebih patuh ketika menggunakan instructional dan educational information. Jadi ketika pasien itu diberikan perintah dan itu ada edukasi dari dokter tersebut, misalnya seperti dijelaskan apa sih alasan dari kenapa pasien ini diharuskan untuk minum obat dan apa nanti dampaknya, itu biasanya pasien akan lebih patuh untuk mentaati apa yang disarankan oleh dokter. Kemudian ada oral information. Oral information ini mengacu kepada informasi lisan yang dapat meningkatkan kepatuhan dengan cara-cara yang dapat memfasilitasi pemahaman dan ingatan, seperti yang pertama adalah primary effect. Primary effect ini merupakan pasien memiliki kecenderungan untuk mengingat hal pertama yang diberitahukan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah menekankan pentingnya kepatuhan, yang ketiga menyederhanakan informasi, yang keempat menjadi spesifik, dan yang kelima menindaklanjuti konsultasi dengan wawancara tambahan. Yang selanjutnya adalah written information. Lay dan Morris meneliti pengaruh informasi tertulis tentang pengobatan dan menemukan bahwa hal ini meningkatkan pengetahuan dalam 90% studi, meningkatkan kepatuhan dalam 60% studi, dan meningkatkan hasil dalam 57% studi. Yang selanjutnya adalah changing beliefs and emotions. Ini melibatkan strategi perilaku seperti reinforcement, insentif atau permodelan, intervensi berbasis teori kognisi sosial seperti niat implementasi, atau penggunaan stage models dan motivational interviewing. Selanjutnya, ini adalah sumber penulisan yang digunakan dalam presentasi ini. Selanjutnya, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.